Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Pak Togi Joshua Hutapea, Pak Riko Nathanael Rogaham, Pak Komai Alamsyah, dan saya sendiri, Pak Sunur Salma Pratama, di mana kami dibimbing oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Insinyur Agung Budi Susanto, Magister of Management, akan menjelaskan mengenai sentimen analisis di dalam data mining. Topik yang kita ambil yaitu analisis sentimen publik debat calon gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 berdasarkan komentar YouTube. Untuk pasangan calon gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang pertama yaitu ada Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Lalu untuk pasangan yang kedua ada Pak Dharma Pongresun dan Kunwardana. Lalu untuk pasangan yang ketiga ada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Untuk profil pasangan calon gubernur, pasangan nomor urut pertama yaitu ada Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur yang dulunya adalah Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Dan pasangannya yaitu Pak Suswono sebagai calon wakil gubernur yang dulunya adalah Menteri Pertanian dan anggota DPR RI. Lalu untuk nomor urut 2 yaitu ada Pak Dharma Pongresun sebagai calon gubernur yang dulunya adalah Wakil Kepala BSSN dan Direktur Titipner Bareskrim Polri. Untuk pasangannya yaitu ada Pak Kunwardana sebagai calon wakil gubernur yang dulunya adalah dosen Institut Sains dan Teknologi Nasional dan Sekjen Pedesaan. Lalu selanjutnya adalah pasangan nomor urut 3 yaitu ada Pak Pramono Anung sebagai calon gubernur yang dulunya adalah Sekretaris Kabinet dan Wakil Ketua DPR RI. Pasangannya yaitu Pak Rano Karno sebagai calon wakil gubernur yang dulunya adalah anggota DPR RI dan Gubernur Banten. Untuk debat perdana dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2024. Selanjutnya, debat yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2024 dan debat yang ketiga dilaksanakan pada 17 November 2024. Disclaimer, yang pertama, analisis ini dilakukan semata-mata untuk tujuan ilmu pengetahuan dan akademis. Yang kedua, semua informasi dan temuan yang disajikan dalam analisis ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengarahkan preferensi pemilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Yang ketiga, analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang objektif dan berbasis data mengenai sentimen publik tanpa adanya niat atau upaya untuk mempengaruhi hasil pemilu atau mendukung calon tertentu. Yang terakhir, pendapat yang disampaikan dalam analisis ini merupakan hasil analisis data dan tidak mencerminkan posisi atau afiliasi politis dari analis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Komai. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode pengambilan data. Data ini diambil dari dua kanal YouTube, yaitu Kompas TV dan Narasi Newsroom. Di sini ada tiga debat yang akan dibahas atau diambil komennya. Pertama dari kanal Kompas TV, pada debat pertama, jumlah view-nya sebanyak 16.217 dengan jumlah komentar yang dapat di-crawl sebanyak 58. Selanjutnya pada debat kedua di Kompas TV, jumlah view-nya sebanyak 623.669. Jauh signifikan meningkat view-nya
dan jumlah komentar yang dapat di-crawl sebanyak 423. Selanjutnya pada debat ketiga di Kompas TV, jumlah view-nya agak menurun ya sebanyak 76.364 dengan jumlah komentar yang dapat di-crawl sebanyak 96. Dengan melihat data tersebut, makanya kelompok kami mengambil kanal lain yaitu Narasi Newsroom yang jumlah view-nya jauh lebih besar daripada Kompas TV. Di sini dapat kita lihat bahwa pada debat pertama di Narasi Newsroom, jumlah view-nya sangat tinggi yaitu 526.033 dengan jumlah komentar yang dapat di-crawl yaitu sebanyak 1.441. Selanjutnya pada debat kedua di Narasi Newsroom, jumlah view-nya 166.449 dengan jumlah komentar yang dapat di-crawl sebanyak 269. Selanjutnya pada debat ketiga di Narasi Newsroom, jumlah view-nya 173.742 dengan jumlah komentar yang dapat di-crawl sebanyak 215. Kemudian crawling dengan Google Colab, yaitu menjalankan YouTube Comment Crawler script yang dibuat oleh Bapak Dr. Ahmad Solihin, Eskom MTI, yang dapat dilihat di channel YouTube-nya, yang outputnya yaitu file CSV. Selanjutnya di sini ada contoh data. Contoh data di sini maksudnya adalah komen yang artinya analisis sentimennya apakah dia nanti positif, netral, ataupun negatif. Di sini dapat kita lihat yang komennya positif. Contohnya komen Bang Dul Love terbaik. Itu bisa dikategorikan sebagai komen yang positif. Kemudian di sini dapat juga kita lihat contoh komen yang sifatnya netral di bagian komen awal, yaitu yang menang W tahu si calon no, tetapi W juga nggak dikenal, juga me dia W diem aja dah. Nah itu mungkin salah satu contoh yang komennya netral. Selanjutnya di sini ada komen yang negatif, bisa kita lihat yang namanya petugas partai, tetaplah petugas partai. Rakyat banyak yang lelah dengan. Ini mungkin salah satu contoh komen negatif. Seperti saya sebutkan tadi, bahwa analisis sentimen ini ada tiga kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Selanjutnya akan dijelaskan pembahasannya oleh Bapak Riko. Ya, baik. Terima kasih, Pak Kamal. Jadi untuk workflow yang dijalankan karena untuk analisis sentimen ini kita menggunakan tools bernama Orange Data ini dengan workflow berikut. Jadi akan dimulai oleh file CSV yang dijelaskan oleh Pak Kopay sebelumnya yang diimport dengan format CSV yang selanjutnya akan berlanjut ke korpus. Jadi korpus ini bertujuan untuk membentuk teks-teks dari CSV yang diimport berdasarkan komentar YouTube ke dalam format yang dapat dikenali oleh engine selanjutnya. Dan ini ada pre-process text. Nanti secara korpus bisa dikenali oleh korpus viewer untuk kita lihat isi korpusnya seperti apa. Kemudian selanjutnya nanti masuk ke dalam pre-process text. Nanti akan saya sajikan untuk isi pre-process textnya seperti apa. Dan nanti kita bisa lihat per ya. Kita akan melihat gambaran mengenai kata-kata apa saja yang menjadi topik pembahasan yang hangat di komentar YouTube dimaksud. Dan dari teks yang sudah diproses sedemikian rupa akan dianalisis sentimen dengan model yang sudah disediakan di
modul text mining di dalam Orange Data Mining. Kita bisa tampilkan nanti dalam bentuk data table, dan di ujungnya kami akan tampilkan hasil analisisnya dalam bentuk pie chart. Kami tampilkan untuk yang Kompas TV. Untuk yang Kompas TV, ya, oke. Ini kami bagi 3 bagian ya. Ada debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga. Masing-masing menggunakan dataset yang berbeda sesuai hasil import yang dijelaskan tadi. Jadi dimulai CSV file import, di mana file sendiri yang sudah kita siapkan sebelumnya ya, hasil crawling dari YouTube-nya. Kemudian nanti masuk ke korpus, dan nanti kita bisa lihat hasil korpusnya seperti apa. Seperti ini. Jadi ada dalam bentuk dokumen ya. Kalau dalam korpus, contohnya seperti ini, di dokumen 18 ada jelas RK kalau saya. Atau di 12 ada Pak Anies Lubes. Atau Bapak Ridho pilihan. Atau ada Rano Karno versus Ridwan Kamil, mantan gubernur kedua-duanya, dan seterusnya. Nah, itu isi korpusnya. Kemudian nanti di reprocess text kita akan melakukan proses cleansing, atau ya ada beberapa step yang dijalankan. Ada transformation, jadi kita membuat seluruh kata-kata menjadi lowercase atau dalam huruf kecil. Kemudian jika ada accent turut di remove juga. Jika ada yang bersifat link itu di parse juga, artinya HTML tag itu di remove dari string, dan pada akhirnya akan URL yang masuk dalam tag itu juga bakal dihapus. Selanjutnya nanti di tokenize atau diubah dalam bentuk token oleh regular expression. Ini ada patternnya ya, jadi yang akan diambil adalah yang bentuk kata-kata. Kemudian kami menggunakan juga stopwords atau kata-kata yang biasanya tidak bermakna ya untuk proses analisis sentimennya, yang harusnya positif negatif, tapi kata-kata seperti kata hubung atau kata pengakhir kalimat itu kan tidak mempengaruhi sentimennya. Jadi itu yang disebut dengan stopword. Kami mengambil sumber dari internet untuk ID stopwords txt-nya. Untuk angka-angka juga tidak bermakna untuk proses analisis sentimen, dan ada regular expression untuk simbol-simbol yang perlu di remove yang akan di-filter. Kemudian kita masuk di step yang paling penting untuk sentimen analisis, seperti ini. Pada dasarnya ada sejumlah metode ya yang bisa digunakan, tapi yang berbahasa Indonesia itu hanya ada di Multilingual Sentiment Language Indonesian. Pada dasarnya bisa dipakai juga, cuman kita menggunakan custom dictionary. Jadi kita punya referensi dari internet untuk kata-kata yang sifatnya positif dan negatif, yang kita import sebagai txt di sini, positif, negatif, txt. Sehingga nanti kata-kata yang berasal dari korpus, dari komentar YouTube, akan dibandingkan dengan dictionary yang berada di dalam file txt ini. Apakah dia mengandung kata-kata yang sifatnya positif atau kata-kata yang sifatnya negatif. Atau jika tidak ada di keduanya, berarti cenderung netral ya. Kemudian hasil analisisnya kita bisa lihat dalam bentuk table seperti ini. Contohnya bangku terbaik ya, ini berarti sifatnya sentimen positif. Kemudian ada yang lain juga, Bapak Ridho pilihanku sepertinya dia terdeteksi oleh model sebagai sentimen negatif ya. Oke. Seperti itu untuk sentimen analysis result. Jadi secara angka yang 0 menandakan sentimen netral, kemudian yang lebih dari 0 atau angka positif menandakan
sentimen positif dan angka di bawah nol atau yang angka negatif seperti ini ya, itu adalah sentimen negatif menurut model sentimen analisis dengan dictionary yang sudah kita pakai. Selanjutnya kita di ujung akan menyajikan dalam format pie chart. Jadi seperti ini ada script Python yang kami customize untuk menampilkan datanya. Ini kurang lebih logikanya seperti ini, yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jika value dari kolom sentimen yang tadi kurang dari 0, artinya akan sifatnya negatif. Jika persis sama dengan 0 adalah netral, dan selebihnya atau angka di atas 0 adalah positif. Ada sekian coding untuk mapping dalam matplotlib ya, yang adalah library dari Python dengan judul yang kita sudah tentukan juga ya. Dalam hal ini untuk hasil dari analisis sentimen komentar YouTube untuk debat pertama Pilgub DKI Jakarta di Kompas TV. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita buka dan kita klik run, datanya akan tampil seperti ini. Oke, jadi untuk debat pertama, jumlah data keseluruhan ada 59-nya yang kita bisa crawl. Nanti penjelasannya akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya, oleh Pak Togi. Nah, itu untuk penjelasan dari workflow, dan satu lagi yang terakhir mungkin saya jelaskan untuk workflow. Jadi untuk kata-kata apa saja yang dikenali oleh model word cloud-nya sebagai kata-kata yang top atau sering ditemukan di sejumlah komentar yang sudah dianalisis. Jadi contohnya ini ada kata-kata yang besar ya, seperti Jakarta, religius, atau Dul, Anies, Pramono, bermartabat. Artinya kata-kata inilah yang banyak dibahas lah sama komentar-komentar yang berada di YouTube. Dan ya, itu menunjukkan untuk workflow-nya. Jadi secara kata-kata yang tren yang muncul di dalam masing-masing dataset komentar YouTube yang dianalisis. Nanti masing-masing untuk debat kedua, debat ketiga dari Kompas TV maupun nanti yang dari narasi showroom akan bersifat sama. Jadi untuk narasi kita buatkan file terpisah juga. Narasi showroom seperti ini. Kita coba lihat untuk hasil akhirnya dalam bentuk pie chart. Kita klik run. Ya, seperti ini ya, untuk narasi showroom di debat pertama Pilgub DKI Jakarta dengan jumlah komentar yang kita crawl ada 1441, hasilnya seperti ini. Nanti untuk penjelasannya disampaikan oleh rekan kami selanjutnya Pak Tugi. Baik, itu penjelasan untuk Orange Data Workflow. Selanjutnya untuk plot ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk kata-kata yang sering dibahas di masing-masing komentar akan ditampilkan dalam bentuk plot ya. Sehingga kalau kita bandingkan di channel Kompas TV, sebaran komentarnya seperti apa. Di debat pertama, kata-kata yang berukuran besar artinya kata-kata yang dibahas banyak ya. Jadi di debat pertama ada Jakarta, religius, partai, janji, Dul, Anies, Pramono, bermartabat, rakyat, dan lain-lain. Di debat kedua di Kompas TV, komentar YouTube-nya banyak membahas tentang Bang Dul, Darbang, ini pasangan calonnya. Kemudian ada Jakarta, Pram, Gubernur, ada Kamil, dan Menang. Di debat ketiga juga mengemphasize bahwa kata-kata yang sering dibahas adalah Dharma, Pram, No, dan Menyala, Jakarta, Partai, Dul, Gubernur, Bank, Rakyat, dan Petugas. Kemudian kita bandingkan juga di narasi showroom, kata-kata apa yang sering dibahas di komentar YouTube. Ada Paslon, Jakarta, Aja, Dharma, Partai Pun, Warga Dharma, dan lain-lain di debat pertama. Kemudian di debat kedua ada Dharma, Bank, Kerja, Jakarta, Partai Pilih,
orang, dan lain-lain. Di debat ketiga yang dibahas adalah Indonesia, Jakarta, Menyala, Bank, Rakyat, Negara, Dharma Pram, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, untuk hasil analisis sentimen yang saya tampilkan sebelumnya di masing-masing debat, baik debat 1, 2, 3, dan di kedua channel, baik di Kompas TV maupun di Narasi Showroom, akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Togi. Oke, terima kasih Pak Riko. Seperti yang dijelaskan pada Orange, hasilnya adalah berupa grafik di mana pada debat pertama analisis sentimen Kompas TV itu eh, hasilnya adalah 49,2% bersifat netral, 40,7% itu bersifat positif, dan hanya 16 dan hanya 10,2% yang bersifat negatif. Untuk debat yang kedua, kalau kita memperhatikan debat pertama itu data yang dapat dikerol itu hanya 59, debat kedua itu 423, masih tetap sama seperti sebelumnya, di mana netral itu paling besar, yaitu 60%. Lalu posisi kedua di positif 25,3% dan negatif 14,7%. Di debat ketiga, jumlah komentar yang dapat dikerol mengalami penurunan, tetapi sama seperti debat pertama dan debat kedua, komentar itu, sentimen itu berada di netral lebih besar, itu 53,1%, sedangkan positif 29,2% dan negatifnya 17,2%. Untuk di narasi showroom, untuk kita dapat melihat bahwa jumlah komentar yang dapat di-scroll jauh lebih banyak untuk debat pertama, yaitu sekitar 1.441, di mana komentarnya juga sama seperti pada Kompas, yaitu netral itu 60%, positif 26,2%, dan negatif 13,7%. Pada debat kedua mengalami penurunan jumlah yang komentar yang dapat di-scroll, tetapi dengan pola yang hampir mirip, di mana sentimen netral itu berada di 56,5%, positif di 26,8%, dan negatif 16,7%. Di debat ketiga itu hampir stagnan jumlah komentar yang dapat di-scroll dengan sentimen yang hampir mirip, di mana netral itu 58,1%, positif 23,7%, dan negatif 18,1%. Hasil komparasi dari sentimen tersebut adalah dominasi sentimen netral. Pada kedua kanal kita dapat melihat bahwa komentar memiliki sentimen netral di seluruh debat. Hal ini menunjukkan bahwa audiens lebih cenderung memberikan komentar deskriptif, informatif, atau tidak memihak terhadap isi debat. Nah, kalau kita melihat perbandingan sentimen negatif, di Kompas TV, sentimen negatif cukup signifikan di debat pertama, sekitar 40%, kemudian menurun di debat kedua, namun meningkat kembali di debat ketiga. Di kanal YouTube Narasi Showroom, sentimen positif stabil antara 23,23 sampai 26%, dengan puncaknya di debat kedua 26,8%. Namun secara umum, kanal ini memiliki sentimen positif yang lebih rendah dibandingkan Kompas TV. Untuk sentimen negatifnya, Kompas TV meningkat secara konsisten dari debat pertama, yaitu dari 10,2% hingga ke debat ketiga itu 17,7%. Kalau di narasi showroom, sentimen negatif juga meningkat dari debat pertama, yaitu dari 13,7% hingga ke debat ketiga 18,1%. Namun proporsi sentimen negatif pada narasi showroom cenderung lebih tinggi dibandingkan Kompas TV. Dari hasilnya, kita dapat membuat kesimpulan bahwa kedua kanal memiliki audiens netral bersifat didominasi komentar netral, mencerminkan audiens yang lebih banyak fokus pada isi debat dibandingkan memberikan opini yang memihak. Dinamika sentimen
kanal Kompas TV memiliki sentimen positif yang lebih tinggi, sementara narasi showroom cenderung memiliki proporsi sentimen negatif yang lebih besar. Kalau kita melihat dari debat pertama sampai debat ketiga, itu terjadinya pengurangan minat berkurang, penurunan jumlah komentar di kedua kanal, itu menunjukkan bahwa penurunan minat publik seiring berjalannya debat. Hal ini mungkin bisa menjadi indikasi bahwa isu yang dibahas atau cara penyampaian debat dapat mempengaruhi keterlibatan audiens. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.